Halo semuanya, kami sedang berada di Almata. Hari ini adalah hari ke-24 balapan kami selesai. Hari ini tanggal 4 Juli dan kami berada di Istana Es Almaty Arena. Perasaannya luar biasa, saya sangat lelah dan sangat senang balapan telah berakhir, tetapi itu menarik. Hari demi hari berjalan seperti biasa dan tiba-tiba garis finish. Itu sangat bagus. Perjalanan kami memakan waktu 24 hari. Yang paling sulit adalah minggu pertama ketika kita mengalami hujan dan peralatan bermasalah. Tetapi lokasi terakhir dimulai di sekitar kota Kezilorda sungguh luar biasa. Sama sekali tidak ada masalah dengan pengaturan suhu mesin. Ada cukup traksi dengan margin dapat menarik beban lain, tetapi kami menghemat energi dan mengemudi hanya dengan menggunakan energi matahari. Dan iya, kami harus menurunkan kecepatannya. Tim kami terdiri dari Oleg, kepala spesialis teknis perusahaan Resurs, dan Murad. Dia adalah pengemudi kendaraan pendukung teknis. Anggota tim yang paling tidak mencolok adalah Nikita yang kini berdiri di seberang aparat. Tim ini luar biasa. Orang yang sama sekali berbeda, saling melengkapi dalam segala hal. Ada juga saat-saat gesekan yang berkobar seperti korek api dan dengan cepat padam. Tim ini sangat keren. Penerjemah memasang stasiun radio di mobilnya. Dia menghubungi truk yang memberi kami informasi tentang lokasi tuk-tuk kami. Misalnya kami bisa melepaskan tuk-tuk jauh dan punya waktu untuk melakukan sesuatu sendiri. Selama 24 hari kami menghabiskan separuh malam di hotel dan separuh hari di ladang dekat jalan. Mobil penggawa melaju sedikit di depan. Saya melaju melewatinya. Mobil tetap di tempatnya beberapa saat lagi untuk memberi saya kesempatan untuk berkendara sejauh 20-40 km. Kemudian mereka menyusul saya lagi dan berdiri di titik yang lain. Sepanjang waktu mengikuti saya dengan kecepatan 20 km per jam. Itu sangat merepotkan untuk sebuah mobil. Kualitas terbaik yang dimiliki Vladimir adalah ketenangan dan ketekunan yang memungkinkannya mengatasi jalan ini. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Saya kira dia berasimilasi dengan tuk-tuk ini. Mungkin sekarang butuh waktu lama untuk menyapih darinya, karena mereka seolah merasakan satu sama lain dengan tuk-tuk. Yang pertama adalah bersabar. Bayangkan Anda perlu terus-menerus menyetel throttle di tangan kanan Anda karena pegas selalu mengembalikan throttle ke belakang. Lebih baik untuk membuat cruise control, misalnya menyesuaikan perkiraan konsumsi, karena dia terus memantau konsumsi agar tidak habis lebih awal dan mengemudi selama mungkin. Saya harus terus-menerus memutar pegangan ini bolak-balik dan tangan saya pasti menjadi lelah dan mati rasa. Oleg memiliki kualitas positif dan sangat sedikit saja kualitas yang negatif. Yang terpenting dia adalah orang yang baik hati, bukan orang jahat, mudah bergaul. Tetapi pada saat yang sama, dia memiliki banyak pengetahuan, terutama di bidang teknik kelistrikan. Dalam solusi konstruktif, kami menemukan segalanya dengan sangat sukses. Dari bahan yang kami gunakan, ternyata konstruksi kuat yang sangat sukses. Tidak ada yang terputus di sepanjang jalan. Tetapi di sini saya akan memindahkan baterai kembali untuk memuat roda belakang yang digerakkan. Ya, kami memiliki distribusi bobot yang bagus.
Tuk-tuk tidak terguling kemana-mana, stabil di lereng, di lintasan. Dengan kecepatan tinggi, kami tidak punya komentar tentang itu. Banyak sekali komentar yang diberikan untuk tuk-tuk kami sepanjang jalan, apapun namanya. Namun, semua orang sangat terkejut bahwa struktur seperti itu, mobil seperti itu, dapat menempuh jarak seperti itu. Adapun para peserta, situasinya benar-benar sama. Semua orang berpisah. Ada yang mengira teknologinya tidak berfungsi. Ada yang mengira itu berfungsi. Dan kelompok ketiga kami tidak tahu. Mari kita lihat. Dan para peserta yang percaya pada teknologi dan desain seperti yang saya pahami, keyakinan mereka didasarkan pada fakta bahwa tuk-tuk itu dibuat oleh perusahaan, yaitu badan hukum. Namun, nyatanya diciptakan oleh peminat yang sama dengan masing-masing peserta lomba ini. Iya, itu hanya badan hukum, perusahaan, organisasi. Tetapi seseorang berpikir bahwa semuanya akan dilakukan di tingkat tertinggi. Dan orang lain berkata, jika itu sebuah organisasi, maka semuanya harus berjalan tanpa hambatan. Tetapi ini benar-benar ujian. Ini adalah ujian dalam kondisi nyata yang sangat keras. Tuk-tuk belum melewati ujian seperti itu sebelumnya. Kami dapat melihat kelemahannya dan semua ini normal, karena ini adalah ujian. Tidak ada keluhan tentang mesinnya, bahkan bertenaga dengan margin. Saya tidak bisa bilang ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kami mendaki tanjakan yang cukup terjal. Tetapi tidak hanya pada tanjakan yang panjang, tetapi juga ketika kami menghentikannya dan pergi untuk bermalam. Kami harus meninggalkan pinggir jalan yang sangat curam dan dia bertahan dengan sempurna tanpa masalah apapun. Saya khawatir dengan kopling yang menghubungkan motor listrik dan gearbox, karena ternyata itu adalah bagian yang lemah pada mobil bertenaga kita yang disebut tuk-tuk. Kopling antara mesin dan kotak persneling seperti itu adalah tautan, bisa dibilang unit yang benar-benar lemah. Saya sangat mengkhawatirkannya. Jadi sekarang saya senang kopling ini bertahan hingga akhir balapan. Berapa lama itu akan bertahan, saya tidak bisa mengatakannya. Tetapi yang pasti tidak lama. Kopling berperan sebagai sambungan yang keras, tetapi sambungan seperti itu diperlukan agar menjadi kopling yang lengkap. Di sini tidak ada kopling. Baik dengan gearbox, ini perlu membuat kopling penuh atau menyingkirkan gearbox, diferensial, dan hal-hal lain, dan sepenuhnya membuat struktur tenaga yang berbeda. Pertama, saat kami coba kecepatannya persis di jalan datar, tanpa ada turunan dan tanjakan, murni di jalan datar, kecepatannya berkembang hingga 55 km per jam. Tentu saja kami melebihi sedikit, tetapi biayanya meningkat karena angin sakal.
Di jalan datar ia mencapai 55 km per jam. Itu lebih dari 200 km. Menurut pendapat saya 215. Dan dia mengatasi semuanya dengan cukup cepat. Dan ada saat-saat ketika saya harus mengisi daya saat dalam perjalanan. Benar-benar berhenti, mengisi daya, dan langsung melanjutkan. Ada daerah ini. Dalam cuaca panas pada suhu udara yang tinggi, kami sedikit kecewa dengan panel surya. Ia memberi daya yang agak rendah. Bukannya 41 watt, mereka memberi 35 misalnya. Dan tentu saja arus listrik turun juga. Jadi kami butuh waktu yang lebih lama. Di beberapa lokasi kami tidak bisa berakselerasi hingga 200. Yaitu berjalan 200 km sehari karena muatan kami tidak cukup betul lama. Momen tersulit dari seluruh balapan adalah hari terjadinya kecelakaan. Itu adalah hari dimulainya tahap kedua dan saya tidak punya waktu untuk memulai. Untuk masuk ke klasemen saya terburu-buru dan mengalami kecelakaan. Itu adalah hari yang paling sulit secara psikologis, bukan secara fisik. Meskipun secara fisik juga sulit, panas, dan lalu lintas di jalan sangat padat, 2 jalur, dan semua orang tidak hanya mengemudi, tetapi karena suatu alasan membunyikan klakson. Saya tidak tahu mengapa para pengemudi melakukannya, mengapa mereka membunyikan klakson. Singkatnya, hari itu sulit baik secara psikologis maupun secara fisik. Dan semua harapan saya runtuh ketika kecelakaan itu terjadi. Sulit secara psikologis untuk pergi menyadari bahwa Anda tidak berada di klasemen meskipun saya tidak setuju dengan ini. Tidak adil menurut saya untuk mengeluarkan saya dari klasemen. Fakta bahwa saya tidak mengisi daya dari soket, saya mengikuti semua aturan dan saya tiba di akto B. Tetapi kemudian mereka memberitahu saya 90 km lagi. Sejujurnya balapan ini membuat saya bersemangat. Saya ingin berpartisipasi di lomba lain dalam kondisi yang tidak kalah ekstrimnya. Saya pikir lebih baik membuat sesuatu yang baru. Karena yang kami gunakan adalah produk jadi. Tetapi saya ingin mencoba melakukan sesuatu sendiri. Sehingga dibuat dan diuji sendiri dari awal. Itu pasti akan menarik. Saya mau berpartisipasi dalam beberapa petualangan seperti itu. Selain itu, saya yakin balapan ini akan tetap menjadi yang tersulit bagi saya. Dan saya yakin balapan berikutnya akan sedikit lebih mudah. Pertama, pengalaman, dan kedua, memperbaiki masalah teknis. Jadi ya, saya setuju untuk berpartisipasi. Selama perjalanan panjang ini, sebuah gagasan muncul di benak saya bahwa kita harus lebih baik satu sama lain. Lebih baik kepada mereka yang tidak takut kehilangan muka dan melakukan sesuatu. Semoga sukses bagi penguji dan pilot lainnya. Semoga dapat solusi teknis yang sukses dan mereka berhasil. Sehingga semua yang mereka impikan, semuanya berhasil untuk mereka. Karena hanya pencipta yang bisa menikmati hidup ini.